AGB Growing the Future. Halo teman-teman, selamat datang di sesi AGB Bertumbuh Selangkah Lebih Maju. Perkenalkan, aku Alvin selaku host pada podcast kali ini. Dan di sini ada tamu yang super spesial. Dia adalah seorang seniman dan juga pemusik dari mahasiswa agribisnis. Nah, mungkin boleh untuk kenalan dulu. Oke, thank you banget Bang Alvin udah undang ke sini. Suatu kehormatan besar. Nah, kenalin, gue Yamioto Reo Prandoyo, bisa dipanggil Pran, aktif di musik sekarang dan juga di vokal juga, dan berasal dari Departemen Agribisnis IPB University. Oke, nah kalau yang aku dengar nih, Pran ini udah sering buat tampil di acara-acara di IPB. Nah, mungkin aku ingin lebih kenal lagi nih sama Pran. Apa sih yang sebelumnya membawa Pran untuk masuk ke dalam dunia musik? Oke, Mas Alvin, jadi banyak banget ceritanya karena dimulai dari masa kecil. Dulu itu aku ingat pas SD, jadi pada saat itu masih belum tahu tuh bahwa punya bakat di vokal ya. Terus karena ada dorongan dari orang tua, dari tetangga, dari keluarga, akhirnya motivasi itu terbangun terus menerus tanpa disadari, dan ada pepatah yang bilang bisa karena terbiasa gitu. Oke, jadi karena udah sering dari kecil itu nyanyi dan juga dari keluarga itu suportif buat dukung Pran buat terus mempelajari musik, jadi Pran semakin belajar kayak gitu ya. Belajar gitu. Oke, kalau berarti dari keluarganya Pran sendiri ini tuh ada nggak sih yang emang sebelumnya tuh pemusik juga gitu? Kalau background dari keluarga sendiri, untuk ibu dan ayah itu sebenarnya enggak, tapi dari almarhum kakek ada gitu. Jadi memang mungkin loncat generasi ya. Oke, jadi emang Pran ini merintis dari sendiri ya? Iya, bisa Gitu. dibilang Mas Alvin. Kalau gitu aku juga pengen penasaran nih sama Pran. Kira-kira Pran ini tuh nemuin gaya musik yang cocok buat Pran itu gimana sih sebelumnya? Oh, kalau gaya musik itu sebenarnya jujur ya Mas Alvin ya, ibaratnya kalau di dalam lautan ini kita tuh mencari di mana cahaya yang paling pas di kita. Karena banyak fata morgana di laut gitu kan. Jadi berbagai genre itu kita cari terus, dari mulai lembut yang lebih agak keras, setengah lembut setengah keras, semuanya dicari, dan akhirnya melalui beberapa tahun berbagai pengalaman yang menemukan genre dan style bermusik sampai sekarang ini ya kurang lebih bermain di pop atau soft rock juga gitu, seperti itu Mas Alvin. Oke, berarti Pran sendiri itu memilih genre musik itu berdasarkan dari pengalaman hidupnya gitu ya? Iya, tapi ada yang menarik juga Mas Alvin, karena di dalam pencarian genre musik atau style bermusik, di setiap orang itu musik itu menurut aku itu sebagai refleksi dari keadaan yang dialami sekarang atau kejadian di masa lalu. Jadi misalnya nih, ada orang yang cenderung untuk menyukai musik-musik yang happy gitu kan di masa sekarang nih, berarti kurang lebih hidup dia itu selalu dipenuhi dengan energi positif gitu kan. Nah sebaliknya, kalau misalnya orang yang cenderung lagunya dengan yang konotasinya lebih ke galau, mungkin juga pada saat sekarang atau ada kejadian yang berbentuk traumatis di masa lalu gitu yang mengingatkan dia dan menghantui dia. Nah jadi musik itu, makanya Spotify bilang musik itu pilihan gitu kan, karena itu sebagai bentuk refleksi kayak gitu Mas Alvin. Berarti bisa dibilang musik itu adalah refleksi perjalanan hidup juga dari seorang musisi seperti itu ya, Pran? Berarti seni dan musik ini tuh udah selalu jadi bagian dari hidupnya Pran, dari kecil Pran belajar, terus juga sampai sekarang akhirnya lebih berkembang kayak gitu ya. Ada nggak sih momen-momen yang sekiranya dari musik ini tuh mengubah kehidupan Pran gitu? Oh, dari perjalanan musik nih ya. Kalau dari perjalanan musik sejauh ini, hal yang paling mengubah hidup itu adalah ketika mencoba mencapai level perasaan atau level menyampaikan perasaan
kepada orang lain di dalam musikalitas. Karena banyak orang yang mungkin di luar sana memahami musik tapi secara teori, tapi belum sampai perasaan. Nah, ketika udah berkecimpung sampai perasaan, Mas Alvin, itu kita bisa aja, walaupun itu nggak kejadian sama kita, tapi kita bisa ngerasain kita berada di posisi itu. Dan yang paling fenomenalnya, kalau kita nggak mengalihkan fokus atau kita nggak menyadari bahwa hal itu adalah kejadian yang bisa dibilang diciptakan sama kita bisa terbawa ke suasana itu. Sehingga sekarang itu jujur ya, kalau misalnya aku lagi ada masalah atau lagi ada something, melihat sesuatu yang terjadi di kehidupan, aku biasanya nulis. Entah itu bentuknya misalkan, itu kan misalnya gini, kayak orang galau. Galau itu tidak mesti selalu berarti menangis. Oh iya. Nah, ya kan ya. Iya. Jadi ada orang yang galau terus dia menangis. Ada yang galau sampai, nah amit-amit lah konotasinya gitu kan. Ada yang galau tapi dia tersenyum. Ada yang galau, oke, gue bakal buktiin. Ada yang kayak gitu kan. Jadi banyak tuh makna dari representasi atau perspektif setiap orang tentang menyikapi kegalauan itu berbeda-beda. Nah itu juga dipengaruhi sama pengalaman-pengalaman dia di masa lalu, atau suportif dari teman-temannya, keluarganya, dan sampai sekarang. Nah hasil ya, aku sampai sekarang melihat semua kejadian itu berakhirnya memunculkan ide-ide yang justru aku juga kadang nggak ngerti, Mas Alvin. Malah jadi inspirasi baru gitu ya? Iya Mas Alvin, kayak nada-nada itu tuh dia nggak tahu dari mana. Malah justru ya, gue jujur aja sampai sekarang itu masih pengen mencari kenapa setiap nada-nada, setiap aturan-aturan bermain di dalam musik, setiap scale-scale yang ada di dalam genre itu selalu menghasilkan perasaan yang berbeda. Kalau dengerin lagu pop bisa santai, kalau dengerin lagu jazz bisa lebih senyum-senyum gitu sambil jaga-jaga sedikit gitu kan, atau dengerin lagu rock jadi fighter gitu kan. Iya. Berarti bisa diimplikasikan juga, disimpulkan kalau nada itu mempengaruhi emosi seseorang juga. Sangat gitu. mempengaruhi itu. Itu yang sangat-sangat berpengaruh kepada kehidupan aku ya, Mas Alvin. Terus terang aja gitu. Oke. Nah, kalau dilihat dari tadi itu Pran itu juga udah cerita kalau kehidupan ini tuh sangat berpengaruh gitu oleh musik tadi. Nah, kira-kira dalam kehidupan Pran sendiri ini gimana sih seni dan musik itu tuh bisa apa ya, mengekspresikan emosi Pran gitu? Cara mengekspresikan di dalam bermusik itu? Ya, gimana dalam memilih kata-katanya atau mungkin diksi-diksi yang kiranya bisa dirasakan oleh orang-orang. Kalau dalam penulisan itu sebenarnya sampai sekarang ini aku masih mempelajari. Karena ada beberapa diksi yang bersifatnya general atau khusus. Itu kan ada banyak contoh-contoh artis sekarang yang cenderung mengambil referensi dari tulisan-tulisan yang bentuknya adalah khusus. Jadi misalnya nih ya, kita contoh ini dalam satu lirik. Misalnya ada lirik yang bilang, ketika malam itu aku di taman. Nah, taman itu di mana? Ya kan? Nah, tapi musik-musik sekarang itu udah dijelasin kayak ketika malam itu aku di taman di Jakarta di jalan, misalkan jalan mana gitu. Jadi disebutin musik-musik sekarang itu kan seperti itu. Biar lebih relate ya dengan orang-orang juga. Iya, biar lebih relate. Nah, mengikuti perkembangan pasar memang cenderung seperti itu. Tapi balik lagi Mas Alvin. Nah, menariknya karena seni ya. Jadi tidak ada aturan baku. Itulah kenapa genre-genre sekarang pun itu banyak yang justru sulit dianalisis genrenya. Misalkan nih satu lagu itu bisa 5-10 genre dalam satu lagu aja. Karena mungkin dia mengambil sampel dari rock, sampel dari jazz, sampel dari orkes misalkan. Jadi dipadukan menjadi satu dan itu bisa jadi genre baru atau genre kolaborasi.
Gitu. Oke, berarti bahkan dalam satu musik, satu lagu itu bisa masuk ke berbagai genre. Iya, bisa dalam ekspresi. Oke, nah kalau Pran ditanya nih, siapa sih kira-kira band favorit Pran atau vokalis favorit Pran dan genrenya itu apa gitu? Menarik banget sih ini pertanyaan. Kalau vokalis referensi itu tetap Once Michael. Once Michael ya. Terus ada Ari Lasso dan ada Ivan Seventeen. Gitu, ada 3 lah ya. Ya. Kalau ini Dewa 19. Oh, itu referensi bandnya ya. Oh, udah jelas tuh referensi bandnya. Okay. Dari musikalitas, struktur-struktur yang kompleks. Dulu tuh kan pas SMA masih ini apaan sih gitu kan, karena sulit untuk diimplementasi di dalam bermusik live misalnya ya. Tapi ketika kesini nah dibangun dengan lingkungan di perkuliahan yang notabene-nya lingkungan itu membawa ayolah kita menjadi pembelajar gitu kan. Kita harus senang mengulik gitu kan dengan bidang kita masing-masing. Nah kebetulan karena aku di bidang musik nih, jadi justru sekarang malah menyukai yang sedikit agak kompleks gitu. Mungkin kayak sebagai luapan sebagai ekspresi ya gitu. Oke, terus si Pran ini berarti selain kan tadi pinter nyanyi nih ya Pran ya, itu pernah belajar alat musik juga nggak sih? Nah sebenarnya perjalanan musik itu, musik vokal, kalau vokal kan dari SD ya. Nah kalau musik itu baru dimulai dari SMP. Jadi melihat tetangga itu ada yang bisa main gitar dulu kan, terus aku pengen belajar. Nah belajar chord dasarnya SMP kelas 1 tuh aku ingat. Terus belajar, setelah itu sendiri coba ngulik sendiri, melihat dari senior yang lain referensinya, terus sampai SMA, terus sampai sekarang itu coba dikembangi ke alat musik yang lain juga gitu kan. Dia pada dasarnya musik itu kan konversi angka ke audio, gitu kan. Jadi pada dasarnya setiap alat musik cuma dibedain, misalnya pembedanya dia 7 tangan nada atau 5 tangan nada gitu kan, atau beberapa tangan nada. Tapi pada dasarnya itu adalah ya bisa dibilang dasar matematika gitu. Nada ke-1, nada ke-2, nada ke-3. Jadi selain belajar musik tuh sebenarnya kita juga memahami matematika ya. Sedikit. Konversi dari 7 nada jadi 5 nada. Iya. Banyak. Seperti gini ya Mas Alvin. Kayak musik sekarang kan do sampai do lagi ya. Nah beda nggak kalau dengerin musik-musik sekarang dengan musik daerah? Ya. Pasti nadanya agak lebih, daerah itu lebih fun gitu ya? Iya, lebih unik gitu kan, khas gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa dimainin di alat musik yang sekarang. Bisa gitu. Jadi scale-nya misalkan Sunda, itu bisa dimainin di gitar. Nah jadi tinggal dia aturan mainnya tuh nada keberapa aja yang harus ditekan gitu. Seperti itu aja sih, simpelnya kayak gitu. Kalau sejauh ini Pran itu belajar alat musik berarti banyaknya otodidak gitu ya, melihat. Sejauh ini ya. Kira-kira alat musiknya apa aja sih Pran yang udah sering dimainin? Kalau sekarang ini lebih cenderung fokusnya ke gitar, tapi selebihnya masih belajar ya, mulai dari drum, terus keyboard juga masih belajar juga. Itu masih banyak lah yang perlu dipelajari karena penyesuaian jari ya, style bermain di gitar sama di alat musik yang lain itu kan penyesuaiannya, perbedaan tekanan atau perbedaan touch-nya aja yang mesti dipencetnya itu. Kalau misalnya tampil nih di panggung-panggung di PB atau mungkin ya di tempat Pran biasanya tampil, itu pemilihan lagu itu emang dari Prannya atau bisa request gitu dari orang-orang yang ya? Sebenarnya kita selalu menawarkan, karena prinsipnya begini, ketika kita membawakan musik itu kan yang di play dan orang-orang menikmati itu, alangkah lebih baiknya kalau ada request juga dari para audiens, karena lebih relate gitu kan. Nah tapi beberapa ada yang kita masukin juga yang memang style kita, yang jadi ciri khas kita gitu, seperti itu. Jadi lebih seringnya Pran juga ngasih penawaran dulu ya sebelum
akhirnya dari pihak sananya juga request. Iya kayak gitu. Oke, nah kalau dilihat nih ada nggak sih pengalaman unik peran waktu misalnya lagi tampil atau lagi nulis lagu, ada nggak sih pengalaman serunya atau unik gitu? Oh, ini menarik banget sih. Pengalaman unik, banyak banget pengalaman ya. Sampai hari ini justru aku jujur belajar banyak dari lewat setiap panggung, lewat setiap lingkungan musik yang berbeda daerah, berbeda tempat, dalam satu daerah berbeda kelompok pun itu juga bisa mempengaruhi kita gitu. Nah, karena pengaruh dari aku kan berasal dari Pangandaran ya. Nah, Pangandaran itu senior-seniornya mengajarkannya tentang gimana keharmonisan gitu kan dalam bermusik gitu kan. Terus senior itu merangkul. Nah, jadi terbiasa dengan metode atau style-style yang seperti itu gitu, Pin. Jadi musik di dalam musik pun tergantung siapa lingkungannya, Pin. Itu kayak ketika kita bermusik tapi ditempatkannya di lingkungan yang cenderung aroganisme, kita bakal ikut-ikutan, Pin. Bakal bikin musiknya juga yang tentang arogan gitu ya? Iya, style musiknya atau justru sebenarnya kalau style musik itu bebas ya pembawaannya. Nah, dari stage edge gitu, di panggung itu kelihatan. Di panggungnya atau di kesehariannya itu kelihatan. Dimana orang-orang yang merasa dirinya udah bisa semuanya atau dia merasa dia masih sedikit ilmunya gitu kan. Tergantung. Berarti sebenarnya bahkan dalam seorang seniman atau pemusik itu lingkungan itu sangat berpengaruh ya terhadap karya-karya kayak gitu. Itu yang dirasain sejauh ini tuh perubahan. Karena belajar itu kan rektor juga bilang kan, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Nah, jujur aku juga belajar dari lingkungan-lingkungan musik, karena rata-rata mereka itu umuran yang sudah berkeluarga, gitu. Jadi orientasinya tuh beda, Pin. Kayak kita ngobrol itu nggak lagi ngobrolin, aduh, saya kemarin habis putus, gak gitu, Pin. Besok istri mau makan apa? Lebih ke perjuangan hidup gitu. Besok malam ini saya harus pulang duluan karena ada orang rumah yang nunggu gitu kan. Jadi orientasinya berbeda gitu. Itu juga jadi pembelajaran baru, insight baru buat aku juga gitu kan. Itu sih yang dirasain karena skill itu menurut aku yakin ya itu bakal mengikuti. Tapi jam terbang untuk berada di lingkungan itu juga sangat mempengaruhi cara berpikir dan mentalitas yang bahkan tanpa kita sadari itu berjalan sendiri. Ini cukup menarik ya teman-teman ya. Kalau namanya skill itu udah pasti ngikutin sama orangnya, tapi pengalaman kita, proses kita dalam mencapai itu tuh benar-benar berpengaruh kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau ngomong tentang pengalaman nih, waktu pertama kali peran tampil itu tuh apa sih yang dirasain waktu di atas panggung? Terus gimana sih cara peran itu buat bisa pede gitu di atas panggung? Wow, ini kalau mengingat masa-masa awal ya. Jujur aku dulu pernah lagi live, tiba-tiba lupa semuanya. Padahal itu di rumah udah hafal loh. Chordnya, vokalnya gimana aja. Tapi ketika di tengah-tengah lupa, Vin. Karena memang jam terbang, wah benar sih emang nggak bisa bohong ya itu. Pas awal-awal grogi langsung diem itu, Vin. Itu audiens pada ngeliatin, langsung ngeliatin terus, waduh groginya bukan main kan. Nah tapi aku bersyukur sama diri aku, Vin, karena terbiasa untuk come on gitu, wake up gitu kan, harus bangkit. Pada saat itu dulu masih mulai dengan sendiri kan, jadi benar-benar diuji mentalitas itu kan. Mental itu benar-benar diuji kan, antara hari ini dianggap tidak punya bakat lah ya di situ ya, atau kayaknya lu mah nggak layak gitu buat first impression ke orang gitu ya. Impression ke orang gitu kan. Tapi diri mencoba meyakinkan bisa lagi besok. Dan itu ada beberapa tahap tuh, Vin, sebelum mencapai bisa membawa audiens itu. Minimal menghilangkan grogi dulu. Grogi dulu dihilangin, baru pitch control kalau di vokal ya.
karena setelah grogi hilang tuh baru pitchnya baru rapih gitu. Nah setelah pitch baru pembawaan. Jadi untuk melewati fase itu tuh nggak semuanya langsung jadi gitu, butuh. Jadi awal-awal tuh kayak menyesuaikan dirinya yang cukup lama berarti ya untuk tampil di panggung itu. Iya, menyesuaikan cukup lama banget. Kayak awal-awal bisa jadi lihat ke bawah aja gitu kan mainnya. Nah tapi kesini udah mulai nggak bisa nggak lihat chord gitu kan, bisa langsung bermain. Dan itu melewatinya tuh perlu waktu banget. Dan pada dasarnya sama menurut aku, Vin. Apapun itu bidangnya, pada dasarnya first impression pada awal-awal kita bakal mengalami hal yang sama. Grogi, takut, gagal itu wajar. Yang penting kita terus berusaha. Yang penting kita terus berusaha. Justru kalau misalnya nggak gagal atau nggak ada grogi di awal-awal, nah itu kan dipertanyakan, gitu kan? Atau mungkin kebetulan, gitu kan? Nah, jadi celah-celah itu tuh yang kalau dari awal memulai, dia bakal tahu gimana perihnya, gimana sakitnya, ngelewatin semua celah-celah itu. Dan ketika nanti di masa yang lebih naik lagi dari level yang sebelumnya, itu dia lebih bisa terbiasa. Ibaratnya kalau misalkan pohon nih, Vin, pohon kelapa nih misalnya nih, nggak mungkin dong langsung tiba-tiba tingginya 12 meter kan? Ya. Pasti dia dari awal dia tumbuh, dia banyakin akarnya dulu nih, baru dia pelan-pelan naik. Karena dia tahu semakin dia tinggi anginnya semakin kencang kan, semakin beresiko dia untuk patah. Nah jadi jangan terlalu fokus untuk langsung mencapai level 12 meter, tapi fokus ke setiap pertumbuhan dari batang ini nih yang bakal naik, dan fokus di penguatan. Cukup fokus ke diri sendiri, gak perlu bandingin sama orang lain. Kalau ke gitu. Oke, itu juga termasuk motivasi buat kita semua bahwa setiap hal yang kita usahakan itu tuh pasti membawa kita bertumbuh kalau kita serius dan berani untuk mencoba kayak gitu ya. Oke, mungkin itu untuk sesi kita pada hari ini. Ada nggak sih peran buat kira-kira kata-kata nih buat teman-teman yang lagi nonton, motivasi? Motivasi buat teman-teman, satu pesan. Kalau ada yang pernah nonton film John Wick ya, John Wick pernah bilang keberuntungan itu berpihak pada dia yang berani. Jadi tetaplah mencoba walaupun rasa takut itu besar, tapi yakinlah sebenarnya rasa takut itu hanya di pikiran. Kalau kita bisa mengelola stres kita dan mengelola keyakinan kita, yakin bahwa itu bakal bisa, rasa takut itu ternyata beratnya hanya di pikiran. Setelah dilakuin, oh nggak setakut itu gitu. Iya. Seringnya kita tuh takut di awal gitu. Oke, berarti itu ya teman-teman ya, kesempatan itu datang untuk orang-orang yang berani untuk mengambil. Terima kasih buat teman-teman yang terus mantengin video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. HGB Growing the Future.